Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Para jamaah sekalian, tamu undangan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini cuaca cukup adem ya Bu ya, cukup cerah, dan kita alhamdulillah diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa hadir ke tempat ini dalam rangka syukuran 4 bulan atas kehamilan ananda kita Arika Kurniawati. Salawat serta salam untuk baginda kita tercinta Rasulullah Muhammad SAW pada seluruh keluarga, sahabat, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Dalam kehamilan yang pertama ya Mbak Arika, biasanya itu ada sesuatu yang memang agak berat. Memang Allah sudah katakan dalam Al-Quran ya, wahamluhu kurha. Ketika seorang ibu hamil itu pasti kurha, pasti sangat tidak kita sukai. Karena ada kondisi-kondisi yang membuat kita capek, membuat kita lelah, membuat emosi kita berubah, membuat tubuh kita berubah dan lain sebagainya. Jadi banyak hal-hal yang tidak biasa kita rasakan, terus ketika kita hamil kita rasakan. Itu pasti akan membuat semuanya berubah. Rasa, pikiran, hati, mindset, emosi semua berubah. Dan dari mulai hamil ini Arika harus mulai belajar memanage diri. Bukan memanage diri dan ngerapiin fisik doang, bukan. Yang terpenting hati. Kenapa? Karena nanti setelah anak kita lahir, itu akan lebih parah lagi. Ya, itu akan lebih parah lagi. Itu akan lebih berat lagi. Setelah Arika melahirkan anak, Arika kerja kan? Enggak. Setelah Arika melahirkan anak, Arika harus menyusui, harus begadang, harus merawat, harus banyak waktu yang dituangkan untuk anak kita. Sementara suami kerja. Kadang-kadang nih Arika, menurut penelitian, kadang-kadang gini, kita sebagai seorang perempuan merasa kita tuh dari pagi udah ngurus anak gitu ya. Harusnya mah ada edannya di sini, duduk nih. Ntar dia nyelip sendiri di sini ya. Udah ngurus anak sendiri, capek. Begitu suami datang, pulang kerja, suami belum ngapa-ngapain, seolah-olah kita pengen segera menyerahkan. Karena saking kita ngerasa bete, ngerasa marah, ngerasa capek, kan gitu ya. Gantian. Aku mau nyantai. Dari pagi udah capek. Nah, kayak gini nih sepele, tapi bisa membuat membuat jadi meledak-ledak, bisa membuat perang dunia terjadi kan gitu ya. Nah, di sini nih bener-bener kita tuh perempuan diuji banget, Arika. Ya, emang surganya perempuan itu di hamil, di menyusui, di mendidik anak, emang di situ. Tapi kita bener-bener mentalnya itu harus siap, gitu. Makanya harus pinter memanage diri. Di depan ada ustazah lagi. Itu. Oh, arisan. Nggak apa. Nanti dikocoknya ya Bu ya. Bu. Nanti dikocoknya ya, sebentar. Nggak apa-apa biar lagi arisan. Hari Minggu kan ini ya? Iya, emang arisan RW. Udah tadi. Oh, udah ya. Ada di sini ya. Lanjut nggak nih? Iya, emang ini buat Arika ya, bukan buat ibu-ibu. Ibu-ibu udah pengalaman gitu. Yang bisa jadi tuh semua itu tuh membuat kita suami istri tuh hubungannya bisa agak renggang, agak retak. Karena kita mementingkan ego kita. Suami kita juga ngerasa dia capek habis kerja. Kita capek dari pagi. Nah, di situ tuh dipertaruhkan. Makanya ujian pernikahan itu ada 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga, 5 tahun keempat. Pastikan kita bisa melewati 5 tahun pertama dengan baik. Tidak seindah film Korea, Rika. Rumah tangga itu.
Perjuangannya luar biasa, beneran. Ya, terutama 5 tahun pertama. Pastikan Arika selamat di 5 tahun pertama. Kalau 5 tahun pertama Arika selamat, untuk melewati 5 tahun kedua, insya Allah dia punya modal. Mau berdarah-darah, mau menangis-nangis, mau terjungkel-jungkel, mau jumpalitan, mau sakit hati, mau beban, mau sumpek, mau ruwet. Pertahankan di 5 tahun pertama. Karena ini 5 tahun pertama itu kayak semacam penyesuaian, kalau mau bikin donat mah itu ngaduk pertamanya kan yang pertama, bener gak Bu? Pastikan itu buat biar ngembang itu pastikan itu blue band itu tercampur dengan baik. Karena kalau ada sedikit aja blue band yang nggak tercampur itu nggak bener, Erika. Otomatis di ngaduk pertama itu segala pernipan, segala garam, apa terigu itu kalis itu di 5 tahun pertama. Jadi kalau ada apa-apa nggak usah langsung ngadu ke mama, ngadu ke mertua, update di medsos, nggak usah. Nanti kalau update di medsos mah setelah 35 tahun seperti Bunda Ella gitu ya. Gitu ya. Kalau ini mah gue kirain menikah itu nulis di medsos padahal nikahnya baru 4 bulan. Ya. Belum ada apa-apa. 4 bulan itu baru nikah 4 bulan, baru nikah 5 bulan udah mengatakan engkau yang paling baik suamiku. Belum teruji bro, belum. Baru 5 bulan nikah udah bilang katanya suaminya yang terbaik. Nggak ada. Si suami itu belum kelihatan. Sama si istri juga mengatakan kepada istrinya, engkaulah bidadari surgaku. Keren. Baru 5 bulan nikah. Tidak Perguso, tidak. Tidak. Ya Allah, 5 bulan jagung aja belum metet. Bener nggak? Iya. Itu 5 bulan itu lagi ngudek-ngudeknya, itu lagi ngaduk-ngaduknya, donat banting dan kuang. Beneran, Arika nggak bohong. Orang ngelihatnya Bunda Ella sama Mas Bro itu romantis. Itu perlu perjuangan. Diperjuangkan itu, benar nggak? Emang semudah itu membuat kita dan suami kita bisa saling percaya, bisa saling sayang. Cuman kita gini doang dia udah paham kita mau apa. Itu perlu puluhan tahun, Erika, bukan 4 bulan, bukan. Jadi kalau sekarang Arika nih memperjuangkan rumah tangga, nggak masalah. Biasa berantem, adu mulut, adu mulut, adu argumen untuk menyesuaikan visi dan misi, nggak masalah. Tapi coba dicari jalan keluarnya aja berdua. Jangan dulu ngadu ke mama, jangan dulu ngadu ke mertua, jangan dulu ngadu ke siapapun. Ya, bukan lagi nyombongin. Bunda Ella nggak pernah cerita apapun sama ibu dan abah tentang rumah tangga kami yang nggak enak sampai sekarang. Nggak pernah. Jadi ibu sama abah itu ngelihatnya enaknya aja, baiknya aja, nggak pernah. Misalnya Nong Ella berantem, Nong Ella laginya. Bunda Ella berantem, udah biasa di TV. Iya kan, udah biasa di sana Nong Ella. Berantem atau apa, ada suami istri kan berantem gitu ya. Berantem atau apa, nggak pernah ngadu. Ke siapapun nggak. Berdua aja, udah uyel-uyelan berdua aja. Insya Allah nanti juga baik lagi. Ya, cuman kita nggak boleh egois. Perempuan biasanya kalau dia marah manyunnya kan lama kan? Bener nggak ya? Ketawa. Kita tuh kalau dia marah males banget. Padahal pengen ketawa tapi enggak sih, bodo amat gue. Kita tahan. Akhirnya setelah 3 hari kita manyun terus, setan makin ngegandul di diri kita. Makin kita nggak mau nanya dong. Makin kita marah dong. Jangan kayak gitu. Jangan. Pokoknya kalau kita marah setelah kita netral, setelah kita agak reda, nggak apa-apa rayu lagi suaminya. Dipeluk, ditanya, ya Bu ya.
Ibu-ibu juga udah tua-tua kayak begini juga mesti ngambekan. Masih suka pada manyun gitu. Ya. Masih laganya kayak anak-anak gitu ya Rika tuh pada tua-tua gini. Ya. Dan yang terpenting kalau lagi ada sesuatu masalah di rumah, jangan keluar rumah untuk menghilangkan masalah. Jangan keluar rumah untuk menenangkan diri. Jangan. Misalnya Arika, sumpah sebel banget abis berantem. Mau nongkrong misal di mall, jangan. Atau mau main ke rumah temen, jangan. Jangan. Diem aja di rumah. Diem aja di rumah. Kenapa? Sekali kita keluar rumah, setan di luar tuh udah beraksi. Kenapa? Bu, saya pernah cerita, ini waktunya sampai jam 2 siang kan? Kasihan yang di luar panas. air semprot. Sini maju makanya. Lagian sih di tribun situ. Di sini pavilion dong nih. Ya, maju. Saya masih lama Bu ngomong sampai jam 2. Ya. Bu, ketika nih setan ya. Kan setan tuh ada kepalanya ya, kepala apanya nam? Kepala regu. Kepala regunya ya. Kepala sukunya. Nah, setan itu kan dikasih tugas tuh sama kepala sukunya. Disuruh ini, suruh. Pokoknya kamu bebas lah. Tugas kamu tuh menggoda manusia, yang penting mereka tergelincir. Pedagang tergelincir agar dia hianat dalam dagangnya. Pejabat agar dia tergelincir dalam jabatannya. Maksudnya bukan tergelincir dalam jabatannya. Maksudnya ketika dia menjabat itu supaya dia tidak amanah kan gitu ya. Guru, pengusaha, dokter, siapapun, semua silahkan goda tuh anak Adam supaya mereka tidak melakukan kemungkaran. Akhirnya setelah dikasih waktu tuh sama suku setan tuh, kepala suku setan, suruh laporan satu-satu. Siap kapten, saya sudah menggoda pedagang di pasar Medang. Wih, hebat kamu. Apa yang kamu goda? Ya, para pedagang itu sudah mengurangi takaran, mengurangi timbangan, sudah memanipulasi kembalian, sudah memanipulasi barang jualan dan lain sebagainya. Kata kepala sukunya gimana? Cemen. Minggir kamu. Yang kedua, siap komandan, saya sudah menggoda pejabat. Wah, dia korupsi, dia menzolimi bawahannya, dia culas kepada atasannya, dia pokoknya terus dia. Kamu cemen, minggir cemen. Semua laporan semua atas kerja dia yang sudah dilakukan untuk membuat manusia-manusia menjadi ingkar dan zolim. Dianggap cemen semua. Tiba yang terakhir. Siap komandan. Apa kerjaan kamu hari ini? Saya sudah membuat sepasang suami istri yang begitu lengket, yang begitu kuat. Aku aduk-aduk pikiran suaminya agar cemburu pada istrinya. Aku aduk-aduk pikiran istrinya agar cemburu kepada suaminya. Aku aduk-aduk perasaan istrinya agar curiga sama suaminya. Aku aduk-aduk perasaan suaminya agar curiga kepada istrinya. Aku aduk-aduk perasaannya agar suaminya menuduh istrinya. Begitu sebaliknya. Aku kacaukan pemikiran mereka. Aku kacaukan perasaan mereka. Aku kacaukan emosi mereka. Sehingga mereka berantem. Dari yang tadinya lengket, mereka berpisah. Kata setan. Bagus! Kata si kepala suku. Wih, diangkat-angkat. Nih dia nih. Ini dia contoh nih. Contoh nih. Kenapa ini sampai diangkat-angkat si setan yang sudah menghancurkan keharmonisan rumah tangga? Kenapa diangkat-angkat sama kepala suku setan? Kenapa? Bu, kalau keluarga sudah hancur, pasti pekerjaannya juga akan hancur. Kalau si rumah tangga sudah hancur, dagangnya juga nggak akan benar. Kalau rumah tangga sudah hancur, ngajarnya juga udah nggak fokus. Kalau rumah tangga udah hancur, apa yang dia lakukan? Nggak akan benar. Jadi intinya dulu, makanya tadi kepala suku setan itu seneng banget ketika ada setannya, ada bawahan dia yang sudah mampu menghancurkan sebuah keluarga sampai bercerai-berai.
Itu, Bu. Jelas, Bu? Jadi keluarga dulu yang dihancurkan. Yang lain-lain mah dianggap cemen tadi. Pedagang culas curang cemen, kata kepala regunya. Ya kan? Semua dianggap cemen. Tapi begitu ada bawahan setannya itu yang menggoda sepasang suami istri sampai babak belur hancur. Di situ dia diberikan penghargaan yang luar biasa oleh kepala sukunya. Ya, Bu? Bu? Bersyukur kita semua di sini ibu-ibu mampu bertahan melewati tahun demi tahun. Walaupun mungkin babak belur, lihat itu, lihat. Nyungsruk mempertahankan keharmonisan keluarga. Benar nggak, Bu? Sampai jidat kita berkerut, tuh lihat tuh. Nyungsruk sampai gigi pada rontok. Masya Allah. Bener gak, Bu? Saking pengennya bertahan keluarga sampai akhir. Bener gak, Bu? Gigi rontok, jidat mengkerut, kulit sampai peot. Masya Allah. Tapi alhamdulillah, setan yang sudah bekerja keras mengganggu kita, mampu kita tepis. Bener gak, Bu? Alhamdulillah. Nah, Arika harus berjuang. Jadi ingat nih, omongan Bunda Ella ingat. Kalau sekali ada sesuatu yang kayaknya nih bikin geram nih, suami gue nih. Astagfirullah, tarik. Ini tugasku. Kalau ada suami tidak baik, tugas istri memperbaikinya. Iya, Bu? Kalau ada istri tidak baik, tugas suami memperbaikinya. Karena kita kan saling melengkapi. Kalau ada suami yang tidak baik, tugas istri memperbaiki. Kalau ada istri yang tidak baik, tugas suami memperbaiki. Ya kan, Bu? Ya enak banget lah kalau kita punya suami solihan, gonian, wajamilan. Nya soleh, nya ganteng, nya kaya, Kita ungkang-ungkang kaki gitu. Ya, nggak ada pahala dong. Ya, begitupun seorang suami. Enak banget punya istri solihan, gonian, wajamilan. Nya soleha, nya kaya, nya cakep, terlalu nikmat dia. Ya, sempurna banget. Ya. Kenapa suami kekurangan? Supaya istri cari lahan pahala untuk menyempurnakan. Kenapa si istri kekurangan? Supaya suami juga memperoleh kesempatan untuk meraup pahala di dalam menyempurnakan istrinya. Saling menyempurnakan, ya. Kalau ada lagu sepatu Maya sepasang sepatu, bisa nyanyi Arika sepasang sepatu? Ya, gitu kan? Kita kan saling menyempurnakan, ya kan, kaki kiri dan kaki kanan. Melangkahnya nggak sama, tapi tujuannya yang sama. Kalau kita pakai sepatu, langkahnya gini lah, itu mah pocong. Ya kan? Gini-gini kita gitu. Misalnya kalau normal itu kan angkanya gini, suami begini, istri begini, suami begini, istri begini. Tapi kan menuju satu titik tujuan. Apa itu? Mardotillah, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pasti akan sangat banyak air mata yang akan Erika pertaruhkan untuk mempertahankan rumah tangga. Ini Bunda Ella mah ngasih yang pahitnya aja, nggak usah manis-manis lah, ya. Kalau manis mah gampang dirasainnya, ya. Kalau yang pahit itu nanti kaget. Kalau sekarang Bunda Ella ceritanya yang manis-manis, tiba-tiba nemuin, nggak seindah itu. Tergusol lagi nanti adanya, ya. Gitu. Jadi siap Arika ya? Siap. Jadi siap menempuh perjalanan 5 tahun pertama dulu. Fokus. Pelita kalau kata program Pak Hartono, pembangunan 5 tahun, benar. 5 tahun pertama ya ibu ya, 5 tahun pertama. Arika harus strong. Perempuan yang paling penting Arika dalam rumah tangga itu perempuan. Walaupun ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin dari perempuan, tapi dalam kenyataan pengelolaan manajemen keluarga, perempuan yang harus strong. Ya kan, Bu? Ya. Bener enggak? Ya tuh anak dengerin. Enggak denger dia, iya nyampe kenceng banget. Perempuan tuh harus pinter, Arika. Harus pinter mengelola apa aja.
Ibu-ibu mah di Majelis Talim udah diajarin tuh bagaimana caranya masak tumis kangkung campur sambal sisa sedekah kemarin udah diajarin. Harus pintar perempuan daripada dibuat. Ngurus apa aja perempuan harus pintar. Jangan ngandelin suami. Jangan ngandelin suami. Ya. Kalau bolham putus, naik aja. Gak usah nungguin suami. Ya. Gak usah nungguin suami. Ya. Tapi minta izin sama suami. Jadi Arika, apa-apa urusan rumah itu kita manajemen dalam kenyataannya, ya dalam kenyataannya. Walaupun sesungguhnya perempuan itu tugasnya kan cuma hamil, melahirkan, menyusui, udah. Yang lain-lain menjaga ketertiban rumah, kebersihan rumah, kenyamanan rumah itu sebetulnya tugas laki-laki. Tapi kita ingin mencari pahala yang lebih banyak dalam keluarga. Kalau nggak begitu, berantakan pasti, beneran. Berantakan. Jadi kita harus strong. Kita yang harus mampu mengendalikan segala kondisi keadaan rumah tangga. Mau keuangan kah? Mau denah rumah kah? Mau apapun kita. Makanya kita perempuan harus bisa jadi dokter. Kalau anaknya sakit dibalurin, ya pakai minyak, pakai bawang. Kalau mencret diulekin daun jambu, ya pokoknya gitulah, nyari-nyari kayak begitu. Apalagi sekarang ada Google, tinggal klik-klik aja ya. Harus bisa jadi dokter, harus bisa jadi driver, harus bisa jadi apa lagi Bu? Skuter. Iya kan harus bisa jalan ke sana ke sini, bener nggak Bu? Iya, jadi guru, jadi bidan, jadi chef, jadi cleaning service, jadi teknisi, bener nggak Bu? Jadi apapun harus kita bisa. Kenapa? Al-ummu madrasatun. Karena ibu adalah sekolah. Jadi sebagai sekolah kita harus pintar. Apalagi nanti ada anak. Nah, anak harus berguru dari kita. Kalau kita sebagai guru nggak ngerti, nanti bagaimana anaknya bisa paham? Kan gitu ya? Gitu. Ya, itu aja Arika ya. Jangan banyak-banyak ya. Nanti ibu-ibunya kepanasan, takut kelingking. Kasihan dia udah berat menghadapi kenyataan hidup. Harus berat pula kepanasan di sono ya. Ya Allah. Kadang-kadang saya suka sedih kalau ngeliat ibu-ibu gitu ya. Saya termasuk gitu ya. Tapi alhamdulillah ibu-ibu Mendang tuh strong semua. Hebat. Makanya walau berbonyok-bonyok juga ceria wajahnya gitu. Ceria semua. Tapi nggak tahu itu pura-pura atau beneran gitu. Beneran itu ya. Beneran ceria semua, alhamdulillah, bersyukur. Taulah perjuangan ibu-ibu Medang mas semua dari awal sampai sekarang mereka emang hebat-hebat. Nah, beruntung Arika punya jodoh orang Medang. Ketularan strongnya sama ibu-ibu di sini ya, insya Allah. Ya kita doakan insya Allah Arika sehat selalu. Amin. Dan insya Allah bisa melewati masa-masa sulit di dalam hamilnya. Karena pastilah ada rasa ya Arika ya, mungkin yang enak, mual, puyeng, gak enak makan, gak enak tidur, itu pasti. Bayangkan ada benda dalam tubuh kita tambah lama tambah gede, tambah lama tambah gede. Ya kan aneh ya, pasti berubahlah semuanya. Tapi lewati itu dengan rasa syukur kepada Allah, dengan rasa senang dan bahagia. Karena berapa banyak orang yang pengen hamil tapi belum Allah berikan. Udah habis jutaan. Bukan jutaan, miliaran, ratusan juta. Udah dipompa, ditiup pakai balon itu katanya ya. Terus terapi gizi, sampai konsultasi ke dokter, sampai mengadakan liga sepak bolanya di rumah sakit agar itunya diketemukan dengan itunya, spermanya diketemukan dengan itu, diolah sama dokter, mungkin dibikin bayi tabung dan lain sebagainya, berbagai macam cara. Tapi Allah belum berikan. Arika bersyukur, alhamdulillah. Cuman ditor dong jempolnya. Alhamdulillah, bersyukur ya. Dan insya Allah Arika bisa menjaga amanah ini dengan baik. Ini amanah, bukan sekedar kesenangan belaka. Kalau amanah artinya Arika harus lebih dekat lagi kepada Allah, supaya mampu menjaga amanah itu dengan baik. Insya Allah nanti lahir Arika juga
dalam Erika mulu inget menantu. Penantunya Erika. Arika beda ya. Arika insya Allah melahirkannya mudah, lancar, berkah, ya. Dan insya Allah dengan kehadiran si kecil akan semarak keluarga semua. Ibu sudah punya cucu? Udah punya cucu baru. Nah, tetap aja ya. Ada kehadiran cucu yang berikutnya tetap aja beda, seneng lagi ya kan? Nah udah berapa Bu? Oh alhamdulillah mau 4 sama Arika. Banyak ya alhamdulillah berkah. Itu akan jadi penghibur buat keluarga. Nanti neneknya juga pasti akan sering kesini ya dari Perum ya Bu. Oh dari Lego pastilah akan senang. Tidak ada nenek yang tidak cinta sama cucunya. Walaupun sama emaknya kadang-kadang sebel mungkin ya. Tapi sama cucunya sayang gitu ya. Nggak ada lah. Ya, cucu pasti senang diharapkan insya Allah. Dan insya Allah dengan kehadiran cucu itu, dengan kehadiran anak nanti dari Arika, rezekinya juga akan bertambah. Ya, pastilah ya. Kata Allah, jangan kau memikirkan tentang rezeki. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kata Allah, kami akan memberikan rezeki kepada engkau dan kepada mereka. Jadi mereka itu ya siapa aja, semua Allah akan kasih rezeki. Tenang aja. Makanya nanti bilang sama Abang Ednan, seperti Bunda suka ngomong di yang hamil-hamil kemarin-kemarin, kalau cari rezeki, kalau cari nafkah jangan bilang mau kerja buat beli cucu. Jangan. Ya, nggak boleh cari kerja buat cari kerja buat beli cucu, nggak boleh. Orang cucunya ada di cucu. Ngapain beli cucu? Bener nggak? Pakai aja yang udah Allah anugerahkan kepada kita, maksimalkan. Makan yang banyak, makan yang bergizi, istirahat yang cukup. Iya kan? Haulaini kamilaini liman aroda anyutim marrodoa. 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan susuan. Udah mau ngapain? Itu kehigienisan kaleng belum tentu. Iya kan? Lagi repot, agak ribet. Mesti beli botolnya 6. Iya kan? Terus direbus, ditirisin, ditakar. Kalau sekian, airnya sekian mili, diliatin. 2 jam udah basi. Repot amat. Nggak usah cari yang repot. Jangan ada mindset untuk susu kaleng. Jangan. Nih, udahlah kasih tahu ya. Jangan pernah ada mindset untuk susu kaleng. Kecuali nanti kalau saat-saat yang urgent kita tidak bisa. Ya kan? Baru. Ya kalau emaknya masih ada di situ. Ya kan? Nggak ditinggalkan yang lama-lama. Ngapain? Kita lebih percaya sama daripada sama kita sendiri. Kalau sama kita nenek-neneknya anak cepat. Ganteng banget sih anak cepat sih. Apa itu ngetek-ngetek itu. Sambil gini. Ya kan? Kan sayang. Lah kalau susu kaleng dia tidur, napa anak mama? Lapel, nyul. Kira-kira dia dapat sentuhan kasih sayang nggak dari emaknya? Tapi kalau ini kan nggak mau, ya kan? Nah, itu digendong. Nah kalau susu ini, pantas aja dia anaknya tuh pas udah TK, udah SD, overdosis gitu. Padahal mah ini saya udah menutup ini, tapi kan masih banyak. Anaknya dilarang loncat-loncat aja, ampleng-amplengan. Ini anak ini bandel banget ya. Anak siapa sih? Anak sapi. Lah susunya nominal susu sapi, bener gak? Dilarang. Dilarang. Bener gak Bu? Ya iyalah wataknya watak. Tapi nggak bisa dikasih tahu sekali. Sapi kan kalau dikasih tahu. Beneran. Jadi pertahankan itu yang sudah dikasih sama Allah. Higienis, nggak ada istilah basi. Kata
katanya kalau udah itu basi, enggak, justru itu imun. Kalau yang kuning itu imun, tinggal bersihkan aja dari keringet ya. Kalau kita habis pergi dilap, udah langsung aja wall, nggak usah pakai ngangetin, nggak usah pakai ngerebus buat ditaker-taker, sak kenyangnya, Bismillah. Abis yang kanan pindah yang kiri, abis yang kiri pindah yang kanan. Katanya takut peot sebelah. Bener gak Bu? Kenapa sih itu yang kiri peot, yang kanan bengkak? Iya, kalau nenek ini malas mindahin. Aturan mah dibantu sebelah ya, biar seimbang gitu. Ini hanya untuk orang-orang yang paham aja. Nggak paham. Kalau pananang mah paham Bos. Ya Rika, siap? Ya kalau punya uang mah ngapain beli susu, lawang susu ada, mending alokasikan buat yang lain. Iya kan? Apa ya namanya rumah tangga baru, banyak lah keperluan. Ya, beli ini buat nabung, buat apa? Udah, susu Bu, ya Allah. Nanti saya diomelin pabrik susu nih kalau ketahuan. Bener gak Bu? Susu nggak laku, mahal, bener gak Bu? Bener. Ya Allah Bu, kaleng. Udah gitu katanya, kan aneh ibu-ibu, ada anak ini baru disusuin, dia mah nggak mau ini merek ini gitu murah. Bangga. Iya maunya ke yang ini. Waduh, kan dia belum ngerti. Kenapa sih emaknya bisa ngomong begitu? Iya kan? Emaknya aja yang marah jasa. Ya kayak gitu. Jadi selagi kita mampu susui dengan air susu ibu, nggak usah mikir beli susu, jangan. Jadi si papa kalau mau berangkat kerja mau ngapain? Ya mau ikhtiar cari rezeki untuk meluaskan manfaat. Kalau meluaskan manfaat itu bisa buat kebutuhan istri, anak, keturunan, keluarga, orang tua, masyarakat, agama. Namanya meluaskan manfaat, gitu kan? Jadi uangnya kepakainya banyak. Kalau niatnya cuma mau buat beli susu, ada Allah kasih rezekinya buat beli susu aja. Beli susu, belanja bulanan, isinya kresek susu semua. Buat bakal anak, emaknya mah biarin. Kurang gizi. Jangan. Sekarang emaknya harus banyak gizi. Nanti kan nyusuin anaknya. Sekalian ya. Udah nggak usah dibahas itu. Bu, udah Bu. Udah lah Bu ya. Ibu mah enak banget di situ. Tapi kasihan juga yang kepanasan di sana. Nyengir gitu padahal mah panas gitu ya. Bu, panas nggak Bu? Enggak, itu sedang membakar dosa dan kesalahan kita. Pulang dari sini maghfurun lah insyaallah, diampuni oleh Allah ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.